Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 29 Januari 2021, kita merayakan Pesta Santo Yosef Reina de Metz. Ia misionaris pertama dari SVD yang bekerja di Cina sampai meninggal di sana. Kita mohon bantuannya agar selalu mendoakan kita. Injil hari ini diambil dari Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Kita diingatkan bahwa tingkah laku kita turut mempengaruhi kehidupan orang lain. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang santu, yaitu Yosef Reina de Metz, yang sederhana dan tekun menjalankan tugasmu di daerah misi, walaupun ia dicaci maki dan disengsarakan. Tuhan, bantulah kami agar benih sabdamu yang sudah ada di dalam diri kami selalu kami jaga, pelihara, dan hidupkan sehingga bisa menghasilkan buah yang berguna bagi orang lain. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tingkah laku kita turut mempengaruhi kehidupan orang lain. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Yosef Reina de Metz, misionaris pertama dari Serikat Sabda Allah yang dikenal dengan singkatan SVD, Societas Verbi Divini, yang bekerja di Shantung Selatan, negara Cina. Sebagai misionaris, ia bekerja sangat tekun dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya, yaitu Triol di Italia, sampai meninggal di Cina 28 Januari 1908. Cara hidupnya sungguh mempengaruhi hidup orang lain. Saya secara pribadi masuk bergabung dalam Serikat Sabda Allah hanya karena tertarik dengan sikap hidup Santo Yosef Reina de Metz. Ia yang lemah lembut, sederhana dan tekun menjalankan tugas misionernya,
walaupun banyak kali dicaci maki oleh sekelompok elit yang menganggap bahwa agama Kristen identik dengan kekuatan dari luar yang berbahaya untuk bangsa dan negara Cina. Ia dirampok dan dibabak belur oleh mereka yang tidak senang dengan beliau, tetapi ia tidak pernah lari dari semua tantangan itu. Ia sangat mencintai orang Cina dan budaya Cina. Sampai-sampai ia sendiri katakan, "Di dalam surga, aku mau menjadi orang Cina." Karena itu sewaktu digelar santu, Joseph René de Metz dilengkapi dengan busana Cina. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, saya yakin kita semua punya pengalaman bagaimana hidup seseorang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tingkah laku mereka sesungguhnya benih yang sudah ditaburkan ke dalam diri kita, dan benih itu akan pelan-pelan tumbuh dan hidup dalam diri kita. Hari ini Injil mengisahkan perumpamaan Yesus tentang pertumbuhan benih kerajaan Allah dalam diri manusia. Tak seorang pun menyadari sepenuhnya akan pertumbuhan benih kerajaan Allah itu. Namun, dari buahnya, orang bisa mengetahui bahwa kerajaan Allah hidup dan berkembang di dalam dan melalui diri seseorang. Sebagai pengikut Kristus, benih kerajaan Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Mungkin tanpa sadar kita sudah menunjukkan buah benih kerajaan Allah itu kepada sesama kita lewat tutur kata dan cara kita bertingkah. Di saat sesama kita ucapkan terima kasih kepada kita karena kebaikan kita, maka sesungguhnya di saat itulah mereka sudah menikmati buah kerajaan surga yang tumbuh dalam diri kita. Sebaliknya, kalau ada orang yang selalu mencaci maki, melakukan kejahatan, membunuh, merampok, dan melakukan perbuatan yang tidak adil, maka kita pun tahu bahwa kerajaan Allah tidak tumbuh dalam diri pribadi tersebut. Yang berkembang hanyalah kekeringan, kegersangan, dan kehampaan. Yang pasti bukan Roh Kudus Allah yang hidup dalam diri orang itu, tetapi roh yang bertentangan dengan roh Allah. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, apapun situasi yang sedang kita alami saat ini, sadarlah selalu bahwa benih sabda Tuhan sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kalau benih sabda Tuhan sudah dan selalu menghasilkan buah dan orang lain sudah dan sedang merasakan enaknya, maka sudah sewajarnya lah kita bersyukur dan tetap dan selalu memohon kepada Tuhan agar buahnya tidak pernah berhenti. Sebaliknya, kalau terkadang kita merasa ada kekeringan dalam hidup, sehingga benih sabda itu menjadi rapuh dan tidak menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah, siramilah benih sabda itu dengan air berkat, lewat rajin berdoa, mengakui dosa, membawa kitab suci, dan menerima komunion suci. Marilah kita berdoa dan memohon bantuan dari Santo Joseph René de Metz. Semoga Tuhan selalu menyadarkan kita akan pentingnya memelihara, menyiram, dan menghidupi benih sabda Tuhan, agar benih itu bisa menghasilkan buah demi kebahagiaan dan keselamatan sama kita. Ingatlah selalu bahwa contoh dan cara hidup kita akan sangat mempengaruhi sesama kita. Kita mohon Santo Joseph René de Metz dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang terdoakan pada hari ini, dan orang-orang yang kita ingat secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra